Hai guys, terima kasih sudah mampir ke channel Harka. Kali ini kita akan bandingin Amazfit Bip 5 dengan Amazfit GTS 2 Mini. Sekilas terlihat sih bagusan speknya GTS 2 Mini ya, dan ngapain sih beli Amazfit Bip 5? Tapi nggak sesederhana itu guys, dan kita akan bahas poin-poin utamanya di sini. Sebelumnya ini video pertama aku ya, jadi jangan galak-galak ya tak. Satu lagi, footage video ini banyak diambil dari channel Gadoga karena aku emang kerjasama sih dengan channel Gadoga. Sekarang langsung aja alasan-alasan untuk pilih Amazfit GTS 2 Mini. Yang pertama, layarnya sudah AMOLED, jadi warnanya lebih mencolok dan ada fitur always on display-nya. Jadi setelah layar utama jamnya itu mati, kita bisa munculin watch face yang always on display yang lebih sederhana dan lebih hemat daya baterai seperti ini contohnya. Kalau fitur always on display-nya dimatikan atau nggak punya fitur always on display, maka setelah watch face utamanya mati, itu layar akan gelap gitu aja kayak layar mati gitu. Nah, kalau Bip 5 itu karena layarnya masih TFT, jadi dia nggak punya fitur always on display. Kelebihan GTS 2 Mini selanjutnya punya altimeter, barometer, dan kompas. Kalau Bip 5 itu nggak punya, cuma punya GPS built-in aja. Dan ketiga, GTS 2 Mini bisa dipakai untuk berenang-renang. Kalau Bip 5 itu nggak bisa, karena cuma IP68 kalau Bip 5. Sampai di sini mungkin teman-teman akan bilang, apa ya kalau gitu beli Bip 5, mendingan beli GTS 2 Mini aja. Tapi kalau cuma dilihat dari situ aja, itu nggak fair sih. Karena namanya smartwatch atau ada kata-kata smart atau pinter, aku ngerasa Amazfit Bip 5 lebih pintar dibandingkan GTS 2 Mini. Oleh karena itu, kita sekarang akan bahas kelebihan-kelebihan Amazfit Bip 5. Yang pertama, dia bisa Bluetooth call. Tapi untuk panggilan WhatsApp call di ponsel Infinix itu nggak bisa, pasti coba. Katanya sih bisa ya untuk WA call di beberapa ponsel Samsung, dan di iPhone katanya bisa, tapi aku juga kurang tahu ya. Kelebihan kedua, karena punya speaker, jadi pas kita olahraga dan di saat tertentu, misalnya setelah mencapai jarak tertentu, setelah mencapai goal tertentu, atau sebagainya, itu ada yang ngomong gitu guys, itu namanya live broadcast. Kayak gini nih contohnya. Jadi berasa kayak pakai smartwatch mahal gitu noras ya mah aku, tapi keren sih, lumayan. Tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris ya guys, belum bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak atau sebagainya itu belum bisa, cuma bisa bahasa Inggris. Walaupun kalau untuk menu-menunya secara teks atau tulisan, Bip 5 itu bisa support bahasa Indonesia. Untuk alarm dan notifikasi juga bisa di style pakai suara. Ini cocok buat kakak yang mungkin gak suka pakai notifikasi getar-getar gitu. Mungkin alergi atau gimana, nah cocok nih pakai Bip 5 karena bisa pakai suara. Kelebihan ketiga, fitur asisten olahraga yang jauh lebih lengkap. Dia itu ada interval training untuk beberapa jenis olahraga kayak lari, sepeda, olahraga angkat beban, dan sebagainya itu bisa pakai interval training. Jadi kita bisa atur interval antara saatnya olahraga dan saatnya istirahat, dan mau diulang berapa kali itu bisa kita atur sendiri. Dan tampilannya bagus sih menurut aku, itu intuitif gitu loh, gampang dimengerti dan diikuti. Ada juga virtual pacer dan cadence assistant yang sangat membantu bagi yang hobi lari. Kalau untuk strength training di Bip 5 itu udah bisa hitung berapa kali gerakan. Kalau GTS 2 Mini tuh belum bisa, cuman cuman heart rate dan kalori dan waktu aja kalau di GTS 2 Mini, tapi berapa kali angkatan atau gerakan itu gak bisa. Kalau aku simpulin, seandainya kakak butuh fitness tracker untuk olahraga lari atau olahraga lainnya, aku lebih rekomendasiin Amazfit Bip 5 karena fitur olahraganya lebih lengkap. Tapi kalau butuh yang bisa dibawa berenang, ya pilihannya GTS 2 Mini karena Bip 5 nggak bisa dipakai berenang. By the way, Bip 5 kalau cuma sekedar kecemplung sebentar nggak masalah ya, aman kok. Keempat, Amazfit Bip 5 udah bisa quick reply untuk pesan WhatsApp dan SMS dengan pesan yang kita atur sebelumnya. Kalau di GTS 2 Mini belum ada fitur quick reply. Kelima, walau Bip 5 nggak punya fitur always on display, tapi dia punya fitur keep screen on yang bisa diatur selama 20 menit paling lama dan bisa diulangin. Jadi keep screen on itu akan membuat layar utama yang full color atau yang warna-warni itu bisa nyala terus-terusan maksimal 20 menit. Tentu pastinya akan jadi boros baterai sih. Tapi kalau misalnya kakak punya pacar baru nih terus mau dipamerin kayak gitu, nah itu bisa tuh pakai fitur keep screen on gitu.
Fitur foto watch face di Bip 5 juga lebih bagus, jadi indikator jamnya itu bisa bersinggungan dengan foto yang kita pakai, jadi lebih kelihatan natural lah kelihatannya. Dan yang ketujuh, user experience Amazfit Bip 5 itu lebih efektif dan responsif. Misalnya kita bisa atur susunan aplikasi, susunan fitur, lalu susunan quick settings yang itu praktis banget sih kalau dipakai sehari-hari dan gerakannya juga lebih cepat. Kalau GTS 2 Mini itu sedikit lebih lambat. Kedelapan, di Amazfit Bip 5 kita bisa install fitur-fitur tambahan dan juga install mini games. Ini lumayan buat ngisi waktu luang. Ada 80 lebih fitur yang bisa diinstal. Kalau di GTS 2 Mini itu ya udah fiturnya itu aja, nggak bisa ditambah lagi. Kesembilan, Amazfit Bip 5 bisa sinkronisasi dengan Google Calendar. Kalau GTS 2 Mini belum bisa. Ini ngebantu banget sih untuk notifikasi kalau ada tugas-tugas yang harus aku kerjain gitu. Takut kelupaan kan, diingetin sama Bip 5 bisa. Singkatnya sih, kelebihan Bip 5 itu dari segi fitur dan algoritma yang lebih baru, jadi lebih mengutamakan user experience dan fitur-fiturnya. Sedangkan kelebihan GTS 2 Mini adalah dia udah pakai layar AMOLED, lalu ada sensor alti baru dan juga kompas, dan juga bisa dibawa berenang-renang ke tepian. Apa sih? Kalau soal desain, Bip 5 itu lebih gede, bagian depannya terlihat seperti pakai layar semua. Dan aku suka layar curve atau melengkungnya Bip 5. Kalau GTS 2 Mini itu bentuknya lebih mainstream ya, alias mirip dengan smartwatch bentuk kotak lainnya yang beredar di pasaran. Bagian atasnya itu terbuat dari metal, bawahnya dari plastik. Untuk perbandingan besar bezelnya bisa dilihat aja di video perbandingannya. Mana yang lebih bagus sih ya tergantung selera teman-teman aja ya. Kalau aku pribadi lebih suka yang mana? Gak bisa jawab sih. Karena kalau dari spek hardware sekali lagi terlihat sih bagusan GTS 2 Mini ya. Tapi kalau dipikir-pikir sensor barometer pun selama ini aku jarang banget sih pakai karena hidupin di kota cuy. Dan untuk sensor kompas juga sensor kompas juga di HP udah ada kompas. Dan kalau aku cobain langsung keduanya, aku ngerasa pas buka fitur-fitur GTS 2 Mini itu terasa seperti pegang smartwatch generasi lama, ya udah lama gitu loh, kayak kurang lengkap gitu guys. Jadi sekali lagi coba pastiin dulu yang kakak harapin dari semua smartwatch itu apa sih, lalu sesuaikan aja dengan kebutuhan tiap orang, kan beda-beda ya kebutuhan dan apa yang paling penting. Review lengkap Amazfit Bip 5 dan GTS 2 Mini cek di channel Gadoga ya kak, link ada di deskripsi video. Dan kalau ada yang udah punya GTS 2 Mini ataupun Amazfit Bip 5 bisa kasih komentar ya, kali aja ada hal yang aku lupa untuk bahas. Jangan-jangan hal yang penting lupa, jadi tolong kasih tahu aja. Dan maaf ya kalau aku ada salah, tinggal dikoreksi aja di kolom komentar. Makasih udah mampir di channel Haruka, sampai jumpa di video berikutnya. Love you guys.